slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play. Halo semuanya, selamat datang kembali di Bioeducare Channel. Semoga teman-teman selalu sehat dan tetap semangat. Pada video sebelumnya, kita sudah mempelajari kapasitas udara paru-paru. Miss Oksi punya pertanyaan nih. Pernahkah kamu mengalami batuk yang tidak kunjung sembuh, sesak napas, atau napas terasa berat saat beraktivitas ringan? Menurut kamu, apakah semua gangguan pernapasan itu sama? Atau setiap penyakit memiliki gejala khas yang berbeda? Nah, pada video ini, kita akan belajar mendiagnosis gejala penyakit dan gangguan sistem pernapasan berdasarkan ciri-ciri yang muncul pada tubuh. Simak baik-baik ya. Nah, teman-teman, seperti yang kita tahu, sistem pernapasan dapat mengalami gangguan atau penyakit apabila organ-organ di dalamnya tidak bekerja dengan normal. Gangguan pernapasan ini memiliki gejala yang berbeda-beda, tergantung pada organ yang terganggu dan penyebabnya. Yuk kita bahas beberapa penyakit dan gangguan sistem pernapasan yang sering terjadi. Yang pertama, asma. Seseorang yang mengalami asma biasanya merasakan sesak napas, napas berbunyi mengi, dada terasa berat, dan sering kambuh saat udara dingin, berdebu, atau setelah aktivitas berat. Gejala ini muncul karena terjadi penyempitan pada saluran pernapasan, khususnya bronkus. Pada penderita asma, otot-otot di sekitar bronkus berkontraksi dan dinding bronkus membengkak, sehingga aliran udara menjadi sempit. Akibatnya, udara sulit keluar dan masuk paru-paru. Selanjutnya, bronkitis. Jika seseorang mengalami batuk berdahak yang berlangsung lama, dada terasa tidak nyaman, dan napas terasa berat, kondisi ini menunjukkan adanya peradangan pada bronkus yang disebut bronkitis. Pada bronkitis, dinding bronkus mengalami iritasi dan menghasilkan lendir berlebihan. Lendir inilah yang menyebabkan batuk berdahak dan menghambat aliran udara. Bronkitis dapat disebabkan oleh infeksi virus, bakteri, atau kebiasaan merokok. Berikutnya, pneumonia. Gejala pneumonia meliputi demam tinggi, batuk berdahak kental, nyeri dada, dan sesak napas. Pneumonia terjadi ketika alveolus terinfeksi dan terisi cairan atau nanah. Akibatnya, pertukaran oksigen dan karbon dioksida terganggu, sehingga tubuh kekurangan oksigen. Penyakit ini umumnya disebabkan oleh infeksi Diplococcus pneumonia dan dapat berbahaya jika tidak ditangani. Selanjutnya, tuberkulosis atau TBC. Gejalanya, batuk lebih dari 2 minggu, batuk disertai darah, berat badan menurun, dan berkeringat di malam hari. Gejala tersebut merupakan ciri khas tuberkulosis atau TBC. TBC disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang jaringan paru-paru. Infeksi ini menyebabkan kerusakan jaringan paru sehingga fungsi pernapasan menurun secara perlahan. Berikutnya, emfisema. Pada emfisema, penderita biasanya mengalami napas pendek, cepat lelah, dan kesulitan menghembuskan napas. Gangguan ini terjadi karena kerusakan dinding alveolus, sehingga alveolus kehilangan elastisitasnya. Akibatnya, udara terperangkap di dalam paru-paru dan sulit dikeluarkan saat ekspirasi. Emfisema umumnya sering dialami oleh perokok jangka panjang. Selanjutnya, kanker paru-paru. Jika seseorang mengalami batuk kronis, batuk berdarah, nyeri dada, dan penurunan berat badan tanpa sebab yang jelas, maka gejala tersebut dapat mengarah pada kanker paru-paru. Kanker paru-paru terjadi akibat pertumbuhan sel tidak terkendali di jaringan paru-paru yang mengganggu fungsi normal paru-paru. Penyakit ini sangat berkaitan dengan paparan asap rokok dan polusi udara. Selanjutnya, influenza. Influenza ditandai dengan pilek, batuk, demam, nyeri tenggorokan, dan badan terasa lemas. Influenza merupakan infeksi ortomyxovirus pada saluran pernapasan bagian atas.
Virus tersebut menyebabkan peradangan pada saluran pernapasan, sehingga muncul gejala seperti demam dan batuk. Meskipun tergolong ringan, influenza tetap dapat mengganggu proses pernapasan, terutama pada anak-anak dan lansia. Dan yang terakhir adalah laringitis. Gejala laringitis meliputi suara serak, nyeri saat berbicara, dan batuk ringan. Laringitis terjadi akibat peradangan pada laring atau kotak suara. Peradangan ini menyebabkan pita suara tidak bergetar secara normal, sehingga suara menjadi serak. Laringitis dapat disebabkan oleh infeksi bakteri, virus, ataupun jamur. Nah, teman-teman, itulah penjelasan mengenai gejala penyakit dan gangguan sistem pernapasan. Sekarang, silahkan buka LKPD yang telah disediakan. Untuk membantu kamu mengerjakannya, gunakan penjelasan dalam video ini sebagai acuan agar kamu dapat mendiagnosis setiap gangguan dengan tepat. Kerjakan dengan teliti ya. Semangat!